Ketika usia dunia berakhir, seluruh isi dunia mengalami kepunahan. Waktu akhir bagi manusia adalah kematian. Sedangkan hancurnya dunia disebut kebangkitan. Kematian ini bukan yang biasa kita pahami dan kita lihat sehari-hari sebagai hilangnya fungsi indera, punahnya kemampuan beraktivitas dan lenyapnya kehidupan fisik. Jadi, saat kematian adalah saat semua manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus saat penggiringan setiap makhluk ke sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rezeki dan segala urusan kita selalu dilancarkan. Yuk, tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga segala hajat dan keinginan kita semua segera dikabulkan. Di video kali ini kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan neraka dan siapa saja para penghuninya di setiap tingkatannya. Hidup dan mati yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata bertujuan menguji amal-amalmu dan bersaksi siapa di antara kamu yang beramal buruk dan siapa yang beramal baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia dengan cara memberinya kesempatan di dunia untuk dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang berpesan bahwa kematian pasti akan datang, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Manusia akan terbagi menjadi dua kelompok setelah melewati proses hisab. Pertama asyabul yamin, yakni kelompok kanan. Kelompok inilah yang akan mendapatkan surga. Kedua, asyabus shimal, kelompok kiri. Kelompok inilah yang akan mengalami kecelakaan atau kesengsaraan, kemudian mereka menuju ke dalam neraka. Al-Quran menggambarkan suasana ketika asyabus shimal digiring ke dalam neraka pada surat Az-Zumar ayat 71. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya bahwa sesudah hidup yang serba terbatas, singkat dan sementara ini, masih ada hidup yang panjang, kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat yang merupakan suatu keniscayaan dan ciri dari setiap agama, di mana manusia akan menerima balasan dari perbuatan yang pernah ia lakukan selama hidup di dunia ini. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik dengan balasan surga, Jannatun Nam. Sebaliknya, perbuatan jahat, buruk, menyengsarakan dan menyakitkan orang lain akan mendapatkan balasan berupa azab dan siksaan yang pedih di akhirat yaitu neraka. Neraka adalah sebagai tempat menjalani hukuman atau siksaan, darul azab, bagi orang-orang kafir atau orang-orang yang tak mengindahkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa mereka hidup di dunia. Komponen-komponen neraka dirancang untuk azab. Kondisi ini berlangsung terus-menerus sampai pada kekekalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab ini adalah janji Allah yang telah disampaikan kepada seluruh manusia di dunia melalui Al-Quran, tetapi mereka melecehkan dan mendustakannya. Setelah nyata janji Allah itu, barulah mereka menyesali diri ingin kembali menebus kesalahan-kesalahannya, meskipun hal itu merupakan sesuatu yang mustahil terjadi. Neraka semata-mata bukanlah tempat penyiksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan tempat penyembuhan. Neraka dihadirkan untuk menghukum orang-orang yang durhaka, yakni orang-orang kafir, musyrik, fasik, munafik, dan sejenisnya. Calon-calon penghuni neraka sangat bervariasi dan banyak sesuai dengan kadar dan tingkat dosa dari pelakunya di dunia ini. Calon-calon penghuni neraka itu, antara lain, kafirun, orang-orang yang kafir, musyrikun, orang-orang yang musyrik, munafikun, orang-orang munafik, murtadun, orang-orang yang keluar dari agama Islam, dalun, orang-orang yang sesat, mufsidun, orang-orang yang membuat kerusakan, mujrimun, orang-orang yang berbuat kejahatan, emyutadun, orang-orang yang melampaui batas. Mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Neraka dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta mereka.
Mereka akan mengerjakan apa saja yang diperintahkannya kepada mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Panasnya api neraka bertingkat-tingkat, dan begitu juga dengan azab atau hukuman yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para penghuninya. Semua lapisan neraka itu dipenuhi berbagai siksaan yang berat, hukuman yang dahsyat serta penghinaan yang keji. Meskipun di antara satu lapisan dengan lapisan yang lain berbeda jenis penyiksaannya, yang lebih bawah adalah yang lebih dahsyat daripada yang di atasnya. Dan neraka itu terdiri atas 7 pintu atau tingkat. 1. Jahanam. Neraka Jahanam adalah neraka tingkat pertama yang penghuninya memiliki sifat-sifat munafik dalam dirinya. Para penghuni neraka Jahanam diantaranya adalah orang-orang yang berdosa besar, orang munafik, orang yang suka mengikuti langkah setan, orang yang durhaka kepadanya, hingga orang yang bakhil atau pelit. Nama neraka ini paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, dan terulang sebanyak 85 kali. Neraka Jahanam ini disediakan bagi orang-orang kafir, seperti tercantum dalam surah Ali Imran ayat 12. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini, dan akan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Selain itu, penghuni neraka Jahanam juga selalu mengikuti langkah-langkah iblis dan setan, serta menentang kebenaran Rasul. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hijr. Dan sesungguhnya Jahanam itu merupakan tempat yang telah diancamkan kepada mereka, para pengikut setan, semuanya. Menurut Yahya ibnu Salam, selain sebagai istilah umum untuk menyebut berbagai jenis neraka, istilah Jahanam juga merujuk pada tingkatan pertama. Tingkatan ini ditujukan bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis riwayat Muslim. Artinya, kami dulu pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, tahukah kalian, apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Jahanam menjadi tempat utama bagi mereka yang terlibat dalam dosa-dosa besar, termasuk pembunuh, penyembah berhala, dan pelaku kezaliman terhadap sesama manusia. Diriwayatkan setelah menyebutkan para penghuni 6 tingkatan neraka paling bawah, malaikat Jibril terdiam. Ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa engkau tidak bercerita kepadaku tentang para penghuni pintu ketujuh, Jahanam? Malaikat menjawab, wahai Muhammad, jangan kau tanya aku tentangnya. Namun Nabi terus mendesak. Akhirnya Jibril menjawab, pintu itu dihuni oleh para pelaku dosa besar dari kalangan umatmu. Mereka meninggal dan tak sempat bertobat. Orang-orang yang sudah bejat moralnya itu, apabila diperingatkan dan dinasehati supaya mereka bertakwa kepada Allah dan meninggalkan sifat-sifat jeleknya, mereka marah dan terus bangkit memperlihatkan kesombongan dan keangkuhannya, menonjolkan sifat-sifat jahiliyah dan watak setannya. Dengan nasihat dan peringatan itu tidaklah pantas dan tidaklah layak baginya, karena ketinggian pangkat dan kedudukannya. Mereka tidak segan-segan berbuat maksiat dan dosa. Sudah sewajarnya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjebloskan mereka ke dalam neraka Jahanam, suatu tempat seburuk-buruknya untuk merasakan siksa dan azabnya yang pedih yang tidak ada bandingannya. 2. Lazha. Neraka Lazha diartikan sebagai neraka yang berkobar hebat dan menyala-nyala. Neraka Lazha adalah neraka tingkat kedua. Nama ini disebut dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Neraka Lazha dihuni oleh orang yang tidak beragama, menyimpan harta, kikir, orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang miskin. Bagi mereka yang tidak mau bersedekah, membayar zakat, atau bahkan memasang muka masam apabila ada orang miskin datang meminta bantuan. Neraka ini berupa api yang mengelupaskan kulit kepala, dan memakan kedua tangan dan kaki. Ia memanggil orang yang membelakangi tauhid dan berpaling dari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri firman yang artinya, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka, kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka,
yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Menurut Al-Samarkandi, orang yang akan masuk neraka lazha adalah mereka yang berakhir hidupnya dalam keadaan celaka karena tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kepatuhan kepadanya, serta memilih untuk tunduk kepada setan. 3. Al-Hutamah. Kata hutamah memiliki arti hancurnya sesuatu. Neraka hutamah akan membuat penghuninya mengalami kehancuran dengan api yang memecah dan membakar dari kedua kaki, tulang-tulang, hingga hati, serta melontarkan bunga api sebesar istana. Neraka Al-Hutamah adalah neraka tingkat ketiga, yaitu tempat orang yang lalai, hanya memikirkan dunianya, tanpa mengerjakan kebutuhan kepentingan untuk ibadahnya, yang penghuninya merupakan orang-orang yang suka mengumpat atau ghibah, orang-orang yang suka mencela dan mengadu domba. Neraka ini hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran seperti tercantum dalam surah Al-Humazah ayat 1. Neraka hutamah akan membakar orang-orang berdosa sampai ke tulang, hati, dan organ-organ mereka. Orang-orang yang berdosa akan menangis sampai kelenjar air mata mereka mengering. Mereka mengira harta akan membuat kekal di dunia. Padahal, sejatinya harta dan kekayaan adalah perhiasan dunia, kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bermanfaat dan menolong diri mereka hanyalah keimanan serta amalan saleh. Sungguh, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pastilah dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api tersebut ditutup rapat atas diri mereka sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. 4. As-syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab yang berarti menyala, sesuatu yang berkobar, dan tidak dipadamkan sejak diciptakan. Neraka syair dapat diartikan sebagai neraka dengan api yang berkobar-kobar dan menyala. Di dalam neraka syair terdapat tali-tali, rantai-rantai, ular, kalajengking, dan belenggu-belenggu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 5 mengenai adanya neraka syair, berbunyi. Artinya, dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat, dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya, bintang-bintang itu, sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Neraka as-syair adalah neraka tingkat keempat. Kehadiran neraka syair menjadi pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang tidak membayar zakat, atau bagi mereka yang mengeluarkan tapi tidak pada porsinya, memakan harta anak yatim, menentang dakwah Nabi dan Rasul, memakan harta yang bukan haknya, korupsi, dan mendustakan hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10 mengenai keberadaan neraka syair, artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Neraka ini terulang sebanyak 11 kali di dalam Al-Quran. Syair memiliki arti menyala-nyala yang dijelaskan dalam surah Al-Mulk. Syair dianggap sebagai tempat kembali yang sangat mengerikan. Ketika seseorang dilemparkan ke dalamnya, para penghuni akan mendengar suara yang menakutkan. Setiap kali para penghuninya dilemparkan, para penjaga neraka itu bertanya, "Apakah belum pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan?" Mereka menjawab, "Benar ada. Namun kami mendustakannya." Akhirnya, terucaplah penyesalan mereka. Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka syair yang menyala-nyala ini. Rasa sakit di neraka ini tidak terbayangkan dan sangat menyakitkan. Terdapat kalajengking, ular, rantai, tali, dan ia mempunyai lubang penderitaan yang menjadi hukuman paling menyakitkan di seluruh neraka. 5. Sakor. Al-Quran sebagai kitab umat muslim telah menjelaskan keberadaan neraka sakor yang panas dan sangat membakar. Neraka sakor adalah neraka tingkat kelima yang penghuninya merupakan orang-orang yang suka menghina dan melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perkataan maupun perbuatan seperti tidak melakukan sholat, suka membicarakan yang bathil dan menolak hari pembalasan dan kebangkitan, kiamat, tidak memberi makan orang miskin. Mereka akan menjadi penghuni pertama neraka sakor. Neraka ini terulang sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Mengapa dinamakan neraka sakor? Karena neraka sakor hanya memakan daging tanpa tulangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Mudatsir ayat 23-30, mengenai neraka sakor yang menghanguskan kulit manusia, yang artinya, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata,
Al-Quran ini hanyalah merupakan sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Kelak, mereka akan aku masukkan ke dalam neraka Sakor dan tahukah kamu apakah neraka Sakor itu? Neraka Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak, pula, memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, sampai datang kepada kami kematian. 6. Jahim. Kata jahim berasal dari bahasa Arab dengan arti tempat yang panas sekali dengan bara api sangat besar. Neraka jahim merupakan neraka dengan api yang besar di sebuah jurang atau lubang. Neraka jahim adalah neraka tingkat ke-6 yang penghuninya merupakan orang-orang yang melalaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disibukkan oleh urusan harta dan dunia, maka tempat kembali mereka adalah neraka jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka jahim. Neraka ini juga akan dihuni oleh orang kafir yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayatnya dengan melemahkan kemauan untuk beriman. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 51. Artinya, tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 91-92 mengenai adanya neraka jahim, yang artinya, dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah. Neraka ini berisi bongkahan batu bara berukuran besar dan lebih besar dari tingkat terendah. Jahim adalah neraka yang memiliki api yang menyala dan melahap. Calon penghuninya adalah mereka yang tidak memberikan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak untuk memberikan hak yang benar atas ciptaannya. Kata ini terulang sebanyak 24 kali. Neraka jahim ini dipersiapkan bagi orang musyrikin, seperti tercantum dalam surah At-Taubah ayat 113 yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah, bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, bahwa tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang mukmin untuk mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dia memberikan ampun kepada orang yang musyrik walaupun mereka adalah kerabat nabi atau kerabat dari orang-orang mukmin telah mendapatkan bukti yang jelas, bahwa mereka yang dimohonkan ampun itu adalah calon-calon penghuni neraka karena perbuatan dan tindak tinduk mereka telah menunjukkan keingkaran mereka kepada Allah. 7. Hawiyah. Kata hawiyah berasal dari bahasa Arab yang berarti jatuh dari tempat paling tinggi ke tempat paling rendah. Neraka hawiyah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak diketahui kerak atau dasarnya. Kata hawiyah terulang sebanyak 1 kali dalam Al-Quran. Neraka hawiyah adalah neraka tingkat ke-7. Neraka yang diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan. Orang muslim laki dan perempuan yang tindak tanduknya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti para wanita muslim yang tidak menggunakan jilbab, bagi para lelaki muslim yang sering memakai sutra dan emas, mencari rezeki dengan cara tidak halal, memakan riba dan sebagainya, hawiyah adalah sebagai tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu, api yang sangat panas. Selain itu, disebutkan dalam banyak riwayat neraka ini merupakan tingkatan neraka paling bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dalam Al-Quran, neraka hawiyah memiliki sebutan lain narhamiyah yang berarti api panas dan berkobar. Dapat diartikan bahwa neraka hawiyah menjadi tempat yang sangat panas dengan dasar neraka yang dalam. Neraka hawiyah diisi oleh orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Qaryah ayat 8-11 mengenai adanya neraka hawiyah dan penghuninya. Artinya, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.
Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu, api yang sangat panas. Itulah penjelasan neraka yang terdapat dalam Al-Quran. Semoga video ini bisa menambah keimanan kita semua untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa, dan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang mampu terhindar dari siksa neraka, dan meraih tempat terbaik di akhirat kelak. Amin. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton video-video Givari Channel. Yang baik datang dari Allah dan mohon maaf bila kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai jumpa di video dan cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.